Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1520 Hukum Tata Ruang vs. Hukum es. Batu, kamu berani marah padaku. Divan berkata dengan pandangan cemberut. Batu memandangnya seperti menatap orang bodoh dan berkata, apa yang ingin Anda katakan, kita semua tahu. Nuode mengatakannya, dan kemudian dia meninggal. Petik 2. Ekspresi Divan berubah. Melihat mata semua orang, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Pikiran kami sama dengan pikiran Anda pada awalnya. Tapi sekarang, kami menemukan bahwa mungkin itu tidak sesederhana yang kami pikirkan. Kekuatannya benar-benar sangat kuat, kata Batu. Divan sepertinya telah disiram air dingin. Momentum pemberani yang gagah berani dari sebelumnya menghilang sekaligus tanpa jejak. Dia sebenarnya bukan yang pertama. Melihat Ye Yuan yang saat ini dalam pertempuran sengit dalam proyeksi, Divan tiba-tiba merasa agak ragu dengan kehidupan. Mungkinkah dia benar-benar kalah dalam penyelesaian besar Fin General? Hasil ini membuatnya agak tidak bisa menerimanya. Dia memandang Ye Yuan yang agak kesulitan dalam proyeksi dan tiba-tiba menemukan jejak penghiburan dan berkata dengan senyum dingin, Kekuatan wali ke-8 ini, aku terlalu jelas. Tidak mungkin dia bisa membersihkannya. Petik 2. Saat suaranya memudar, semua orang menggunakan tatapan aneh untuk menatapnya lagi. Divan tercengang dan berkata, kenapa, aku salah bicara lagi. Anda semua melihat penampilannya, apakah sepertinya dia bisa menang? Petik 2. Beberapa orang ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa. Bagaimanapun, kekuatan Divan ditempatkan di sana. Sungguh mengganggunya tidak akan menghasilkan apa-apa. Batu serius tidak bisa melihat, menceritakan situasi Ye Yuan membersihkan putaran untuk Divan. Setelah Divan mendengar, dia menatap dengan mata terbelalak dan lidah diikat. Dia sendiri juga menuai banyak hasil dalam tantangan kali ini. Tapi bermain seperti Ye Yuan, dia benar-benar tidak berani. Terutama setelah ronde ke-7, masing-masing dan setiap lawan terlalu kuat, hampir menekannya sampai dia tidak bisa bernapas. Selama dia sedikit rileks, itu bukan masalah menang atau kalah, tetapi masalah hidup dan mati. Dengan ini, Divan benar-benar tidak marah lagi, menonton satu-satunya proyeksi di arena dengan patuh dengan yang lain. Tapi di dalam hatinya, dia berdoa dengan panik agar Ye Yuan kalah dari wali ke-8. Tapi dia kecewa dengan sangat cepat. Tusukan lurus-lurus Ye Yuan langsung menghantam kepala lawannya. Babak ke-8, dibersihkan. Melihat dari proyeksi, langkah ini terlalu sederhana dan biasa. Mereka tidak tahu mengapa penjaga itu bahkan tidak bisa memblokir pedang sesederhana itu. Meskipun semua orang tidak berani menyuarakan keraguan mereka, di lubuk hati mereka, kecurigaan semua orang belum pernah lega sebelumnya. Saat Pang ini keluar, aku pasti akan bertanding dengannya. Saya tidak percaya bahwa tidak ada sesuatu yang teduh di sini sama sekali. Divan berkata dalam hatinya dengan mendengus dingin. Prestasi pertempuran Ye Yuan benar-benar diinjak-injak pada harga dirinya. Sebagai orang nomor 1 Eminent Orchid Six Suns, dia tidak dapat menerima ini. Namun, keajaiban itu masih jauh dari selesai. Ye Yuan tampaknya telah mengaktifkan retas, masih maju tanpa tergesa-gesa. Babak ke-9, babak ke-10, babak ke-11, babak ke-12. Selamat kepada nomor 3 arena tuan untuk membersihkan ronde ke-12, mendapatkan hadiah kedua. Petik 2. Suara tua itu terdengar sekali lagi. Semua orang merasakan dinginnya duri mereka. Hanya sampai level mana orang ini akan bersih. Mungkinkah dia akan menjernihkan? Ini juga terlalu abnormal. Petik 2. 6 putaran terakhir jelas lebih sulit dari sebelumnya. Mungkin, dia seharusnya sudah mencapai batasnya juga, kan? Petik 2. Mengenai seru di luar, Ye Yuan benar-benar tidak sadar. Sepanjang jalan, kekuatan Ye Yuan bisa dikatakan telah maju pesat. Tidak hanya pemahamannya dalam undang-undang Sword Dao telah mencapai ranah mega penyelesaian tahap pertama surga berlapis ketiga, tetapi ia juga membuat kemajuan besar dalam hukum spasial. Ye Yuan memiliki perasaan bahwa hukum tata ruangnya mungkin mencapai titik penyelesaian Grand Lapis pertama surga tahap pertama. Wali babak ke-13 adalah wanita yang sangat cantik dan berwajah dingin. Anak muda, untuk bisa berjalan ke langkah ini, kamu sangat luar biasa. Tapi itu berakhir di sini, kata wanita itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, berhenti bertele-tele, mari kita mulai. Pedangku sudah tidak tahan haus dan lapar. Petik 2. Alis wanita dingin itu berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, dasar bocah sombong.
Awasi pedang. Petik 2. Ye Yuan tertawa keras dan berkata, pengguna pedang lain, sempurna. Selesai berbicara, Ye Yuan melepaskan Casing Moon, sosoknya langsung menghilang. Kecepatan Ye Yuan sangat cepat, tidak bisa melihat dengan mata telanjang sama sekali. Mendering. Dua pedang berpotongan. Semburan udara dingin ditransmisikan ke tubuh Ye Yuan dari pedang panjang, hampir membeku. Kejutan Ye Yuan sama sekali tidak signifikan, mundur seperti kilat. Suara wanita dingin itu tiba-tiba terdengar di telinga Ye Yuan, mau lari. Sangat terlambat. Hati Ye Yuan berdebar kencang. Wanita ini punya gerakan cepat. Saat berbicara, pedang panjang sudah tiba di leher Ye Yuan. Bunuh pantom. Pada saat hidup dan mati, Ye Yuan melepaskan pantom kill tanpa ragu sedikit pun, kecepatannya tiba-tiba semakin eksplosif. Sempit menghindari pedang ini. Mendering, mendering, mendering. Kedua sosok itu sangat cepat, bertukar 100 pedang dalam sekejap mata, hampir serasi. Guncangan di hati Ye Yuan tidak bisa lebih besar. Melepaskan pantom kill dengan kekuatannya saat ini, kekuatannya tidak bisa lagi disebutkan dalam nafas yang sama seperti di masa lalu yang lalu. Ditambah dengan penambahan hukum spasial, langkah Ye Yuan ini praktis tidak punya solusi. Namun, wanita ini sebenarnya bisa mengikuti kecepatannya. Mendering. Dua sosok terpisah. Mata Ye Yuan mengungkapkan ekspresi gentar. Wanita dingin itu juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Jelas, dia tidak berharap bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Tidak heran kamu bisa sampai di sini. Memang, Anda memiliki beberapa kemampuan, kata wanita yang tampak dingin itu. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, kamu juga sangat kuat, untuk benar-benar memasukkan hukum es ke pedang Dao. Untuk pertama kalinya, Ye Yuan bertemu dengan kelompok besar yang menyatukan dua jenis kekuatan hukum. Hukum pedang Dao wanita ini tidak tinggi, hanya tingkat surga lapis ketiga tingkat akhir. Tetapi hal yang menakutkan adalah bahwa hukum esnya sudah dipupuk ke surga lapis ketiga juga. Selanjutnya, dia sama dengan Ye Yuan, menggabungkan dua jenis hukum bersama, kekuatannya berlipat ganda. Sebelum bergerak, wanita dingin itu menyelimuti sekelilingnya dengan domain hukum es. Selama Ye Yuan memasuki domain ini, kecepatannya tanpa sadar akan melambat. Karenanya, itulah mengapa wanita ini bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan. Hukum tata ruang Ye Yuan memang aneh. Tapi itu hanya tingkat surga lapisan pertama tahap pertama. Untuk dapat bertukar pukulan dengan wanita dingin itu sendiri sudah menunjukkan kekuatannya. Langkah itu tadi, sangat cepat. Pang ini memang menyembunyikan kekuatannya. Petik 2. Ya dewa, sudah sampai ke babak ke-13 sebelum dia menggunakan kekuatan penuhnya. Orang ini, benar-benar sangat kuat. Meskipun mereka tidak bisa merasakan gelombang kekuatan hukum, kecepatan teknik gerakan Ye Yuan, mereka masih bisa merasakannya. Ye Yuan melepaskan pantom kill, kecepatannya melonjak sangat tinggi. Para jenius itu secara alami membawanya ke pemandangan mereka. Sepertinya kali ini, dia akhirnya berlari ke pertandingannya. Divan, teknik gerakan itu sebelumnya, bisakah kau mengikutinya? Batu tiba-tiba bertanya pada Van. Divan memikirkan dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu. Tidak bisa merasakan kekuatan hukum di sini, kita hanya bisa melihat permukaannya. Tapi, mungkin aku tidak bisa mengikuti. Petik 2. Ketika kata-kata ini keluar, para hadirin menjadi gempar. Mereka memandang Divan dengan kaget luar biasa, tidak berharap bahwa dia sebenarnya secara pribadi mengakui lebih rendah dari Ye Yuan. Bab 1521 Misty Sword Art. Percuma saja, meskipun hukum spasial Anda kuat, level yang Anda pahami terlalu rendah. Menyerah, kata wanita dingin itu dengan acuh tak acuh. Itu mungkin bukan masalahnya. Berjuang lagi. Petik 2. Sosok Ye Yuan bergerak, melepaskan pantom kill sekali lagi. Wanita yang tampak dingin itu tidak berbicara. Domain es menyebar, ujung pedang tidak meninggalkan lingkungan Ye Yuan. Kedua orang itu adalah pakar top dalam kekuatan hukum. Itu adalah pertama kalinya kekuatan hukum Ye Yuan bertemu lawannya. Dia mendesak teknik gerakannya sampai batas tetapi masih tidak bisa menerobos wanita itu. Domain esnya seperti jaring besar, mengikat tangan dan kaki Ye Yuan. Sebenarnya, Ye Yuan bukan pasangan wanita itu. Langkah membunuh sejati Ye Yuan menggunakan daybreak di bawah kondisi pantom kill. Fajar, langkah ini, menghancurkan banyak sekali gerakan di bawah langit. Terutama ketika Ye Yuan sangat sensitif terhadap gerakan pedang. Dia sudah menemukan kelemahan wanita dingin itu sejak lama.
Hanya saja dengan cara ini, dia tidak akan bisa memiliki pemahaman dalam hukum tata ruang lagi. Dia ingin memaksakan dirinya hingga batas, membuat dirinya memahami hukum tata ruang di bawah keadaan ekstrim. Saat ini, tautan sudah terbentuk antara hukum pedang Dao dan hukum tata ruang. Ye Yuan menemukan bahwa berkomunikasi dengan hukum spasial melalui hukum Sword Dao menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah upaya. Meskipun lawannya sebelumnya kuat, dia tidak mencapai level wanita dingin itu. Menghadapnya, Ye Yuan benar-benar mengeluarkan semua kekuatannya. Di bawah kondisi seperti ini, lebih mudah bagi Ye Yuan untuk menerobos. Ye Yuan menemukan bahwa para jenius kuno ini semuanya memiliki wawasan unik tentang kekuatan hukum. Sama seperti wanita ini, karena mampu mengintegrasikan hukum Sword Dao dan hukum es ke tingkat seperti itu, dia benar-benar bakat luar biasa saat itu, kekuatannya memerintah di era itu. Pertukaran semacam ini adalah 2 konsep yang sangat berbeda dari Ye Yuan bertarung dengan dirinya sendiri di dalam ruang penanaman kematian. Menjadi lawannya sendiri sudah melampaui waktu dan lagi, perkembangan vertikal. Tetapi bersaing dengan para jenius ini sedang mengumpulkan poin kuat dari semua orang, perkembangan horizontal. Ye Yuan bisa bertarung dengan dirinya sendiri tanpa henti. Tapi itu adalah kesempatan langka untuk bertukar pukulan dengan para jenius kuno ini. Tidak ada gunanya. Esensi surgawi Anda dikonsumsi terlalu cepat seperti ini. Masih tidak mundur, kamu akan mati. Suara dingin wanita itu terdengar. Meskipun wanita itu adalah kecantikan es, dia jelas memiliki apresiasi terhadap bakat yang digerakkan oleh Ye Yuan, dan itulah sebabnya dia akan memperingatkannya seperti itu. Kecuali, Ye Yuan mengabaikan pendapat orang lain. Dia sama sekali tidak mendengarkan kata-katanya. Keras kepala dan berkepala tebal. Petik 2. Ketika wanita itu melihat bahwa Ye Yuan tidak mendengarkan saran, dia tidak menahan lagi juga, pedang panjangnya tiba-tiba melaju. Pedang jelas seperti Frost. Pedang ini adalah karya pedang Dao-nya. Hukum pedang Dao yang menusuk tulang datang dari kepala, membuat Ye Yuan Phantom Kill praktis membeku di udara. Aroma kematian datang dari depan. Puff. Sosok 2 orang berpotongan, gerakan mereka langsung membeku. Menitik, perut Ye Yuan tertusuk lubang besar, darah mengalir deras. Haha, anak ini akhirnya dikalahkan. Kali ini, itu tidak mungkin salah, kan? Melihat adegan ini, Bu Ze mulai tertawa penuh semangat. Semua orang menghela nafas panjang dengan lega. Tekanan yang Ye Yuan bawa ke mereka terlalu besar. Mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan, ia sebenarnya sudah membunuh jalan ke babak ke-13. Terutama di Fan, ia membersihkan sampai putaran ke-9 sekaligus. Dia sangat menyadari betapa besar perbedaan di antara setiap babak. Orang bisa mengatakan bahwa kesulitannya meningkat secara geometris. Tapi Ye Yuan benar-benar membersihkan 4 putaran lebih banyak darinya. Perbedaan ini terlalu besar. Setiap kali Ye Yuan membersihkan 1 putaran, rasanya hatinya memiliki gunung besar tambahan. Sangat berat. Sekarang, melihat Ye Yuan dikalahkan, dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Namun segera, ekspresi mereka menjadi kaku di wajah mereka. Bagaimana ini mungkin? Batu berkata dengan khawatir. Dalam proyeksi, sosok wanita itu berangsur-angsur hilang. Ini adalah ciri khas terbunuh. Jelas bahwa wanita seharusnya menang. Bagaimana dia terbunuh? Divan berkata dengan tatapan bingung. Di ruang, sosok wanita dingin itu kental lagi. Tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh kejutan. Kamu orang gila, kata wanita itu dengan dingin. Keadaan Ye Yuan agak menyedihkan. Meskipun dia sudah memutar seni generasi naga Tyrant, kecepatan pemulihan jelas tidak bisa mengejar kecepatan kehancuran hukum. Mendengar kata-kata wanita itu, Ye Yuan tersenyum tragis dan berkata, tapi aku menang, bukan? Selanjutnya, saya memahaminya. Petik 2. Sebelumnya, ketika Ye Yuan didorong ke batas, hukum tata ruang surga lapisan pertama tahap pertama akhirnya mencapai bidang penyelesaian besar. Pada saat itu, Ye Yuan akhirnya berhasil menembus penyegelan domain es, sosoknya melintasi ruang dengan aneh, membunuh wanita itu terlebih dahulu. Namun, Sword Clear Like Frost wanita itu juga tidak untuk ditampilkan. Di bawah jarak kecil itu masih menusuk perut Ye Yuan. Hasil akhirnya adalah Ye Yuan terluka, sementara wanita dingin itu mati. Mata cantik wanita yang tampak dingin itu berputar dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu menang. Pergi ke babak selanjutnya kalau begitu. Anda memahami hukum tata ruang, beberapa orang di belakang semuanya bukan pasangan Anda lagi. Namun,
Babak final Zheng Jian dikenal sebagai sejarah Purple Extreme Sect yang terkuat. Kamu harus berhati-hati. Dikatakan bahwa dia sama denganmu, juga orang gila. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah tegas. Untuk bisa membuat wanita yang dingin begitu khusyuk, dia pasti sangat hebat. Orang harus tahu bahwa bakat wanita ini benar-benar langka di dunia. Mampu memahami hukum Sword Dao dan hukum es ke surga lapis ketiga di realem dewa setengah langkah setengah, dan bergabung menjadi satu, ini sama sekali bukan apa yang bisa dilakukan oleh orang kebanyakan. Setelah Ye Yuan datang ke dunia Heavenspan, dia juga telah melihat beberapa yang disebut jenius. Dia belum pernah menemukan yang mampu menggabungkan kekuatan hukum sebelumnya. Di antara orang-orang yang datang saat ini, dia tidak tahu apakah ada orang yang bisa menyatukan kekuatan hukum. Tapi Ye Yuan memperhitungkan bahwa seharusnya tidak ada yang bisa mencapai babak ke-13 ini. Sepertinya dia benar-benar harus sedikit berhati-hati dengan Zheng Jian ini. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan tangan tergenggam, "Terima kasih banyak, aku akan berhati-hati." Wanita dingin itu sedikit mengangguk dan langsung membawa Ye Yuan pergi. Dalam formasi arai, luka Ye Yuan dan esensi surgawi dengan cepat pulih. Sungguh formasi susunan yang kuat, untuk benar-benar menjadi lebih kuat daripada pil obat biasa. Kekuatan Purple Extreme Sect ini saat itu kemungkinan luar biasa. Petik 2. Merasakan luka yang pulih dengan cepat, Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Bunuh Pantom ditambah dengan hukum tata ruang, kekuatannya memang luar biasa. Seni pedang ini sudah tidak bisa disebut Pantom Kill lagi. Untuk apa menyebutnya? Misteri gerakan ini terletak pada ketidakpastiannya, membuat lawan tidak dapat menangkapnya. Mengapa tidak menyebutnya, seni pedang misti, kalau begitu? Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, di antara seni pedang Ye Yuan, itu sudah mengandung beberapa kekuatan spasial hukum. Langkah Pantom Kill asli sudah mengubah rasa. Ini adalah langkah yang menggabungkan hukum Sword Dao dan hukum spasial, mirip dengan Sword Clear Like Frost milik wanita dingin itu. Dengan tambahan hukum spasial, gerakan pedang Ye Yuan menjadi semakin tidak menentu dan sulit dipahami. Oleh karena itu, Ye Yuan menyebut langkah baru ini sebagai Misty Sword Art, agak tepat. Bab 1522 selama Anda senang. Benar saja, seperti yang diprediksi wanita itu, bertarung melawan beberapa penjaga setelahnya, Ye Yuan tidak terhalang sepanjang jalan. Ketika dia menghabisi wali ke-17, semua jenius di luar semua tercengang. Divan hanya merasa mulutnya agak kering. Kekuatan Ye Yuan ini sebenarnya kuat hingga tingkat seperti itu. Dia berhasil mencapai babak ke-9, Ye Yuan berhasil ke babak 18. Perbedaan antara dirinya dan penyelesaian besar Fin General sebenarnya sebanyak 9 orang. 9 orang ini tidak hanya sesederhana penggandaan. 9 orang di belakang, kekuatan mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan 9 orang pertama. Aku benar-benar tidak tahu aspek apa yang kuat dari orang ini. Aku benar-benar ingin bertarung dengannya ketika dia keluar. Petik 2. Hati Batu sangat gatal. Dia benar-benar agak meragukan apakah lawan Ye Yuan benar-benar sama dengan lawan mereka. Terutama pertempuran di mana dia menang melawan wanita yang tampak dingin itu. Semua orang jelas melihat bahwa wanita itu menusuk perut Ye Yuan dengan pedang. Tapi mengapa orang yang akhirnya menang Ye Yuan? Ini pertarungan terakhir. Apa hasilnya nanti, itu akan segera diketahui. Divan berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan memandang pria ini berpakaian hitam di depannya, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun wanita itu kuat, dia benar-benar tidak memberinya perasaan penindasan yang kuat seperti ini. Sebelum melihat Zheng Jian, Ye Yuan juga tidak bisa membayangkan bahwa seniman bela diri origin dewa setengah langkah akan memberinya tekanan yang kuat. Sampah itu benar-benar membiarkan orang lemah sepertimu sampai di tempatku. Zhang Jian berkata dengan mendengus dingin. Alis Ye Yuan terangkat, lemah, kan? Penjaga 17 putaran sebelumnya, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa berbakat. Menjangkau Zheng Jian di sini, dia benar-benar menjadi sampah. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia berkata, mereka semua mengatakan bahwa kamu orang gila. Saya tidak berharap itu, Anda adalah orang gila yang merendahkan. Petik 2. Zheng Jian acuh tak acuh dan masih berkata dengan dingin, bukannya aku merendahkan, tapi kau tidak cocok untuk masuk ke mataku sama sekali. Saya tak terkalahkan di peringkat yang sama. Anda, surga selayang pandang yang lengkap, hak apa yang Anda miliki untuk memasuki pemandangan misterius saya? Petik 2. Arogansi Zheng Jian mengepul ke langit, benar-benar memandang rendah Ye Yuan.
Di matanya, dia tidak memiliki lawan di ranah yang sama, apalagi bahwa ranah Ye Yuan bahkan peringkat yang lebih rendah dari miliknya. Hanya saja kata-kata ini agak lucu di telinga Ye Yuan. Tak terkalahkan di dunia yang sama, kata-kata semacam ini, bahkan dia tidak berani mengatakannya. Zheng Jian ini benar-benar mengucapkannya tanpa malu-malu. Dunia Heavenspan sangat luas, para jenius sebanyak rambut lembu. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan di peringkat yang sama? Dia percaya bahwa Zheng Jian jelas merupakan karakter yang tangguh. Tetapi untuk bisa mengatakan kata-kata semacam ini, dia tidak lagi percaya diri, tetapi sombong. Ye Yuan tersenyum dan berkata, maaf tentang hal itu, selama ini, saya belum pernah menemukan pertandingan di peringkat yang sama juga. Petik 2. Zheng Jian berkata dengan jijik, begitukah? Kamu sangat percaya diri, maka saya akan benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Anda hari ini. Biarkan Anda tahu perbedaan antara jenius dan biasa-biasa saja. Petik 2. Ayo, aku menantikannya, Nius. Ye Yuan sengaja menyeret nada untuk mengekspresikan penghinaannya. Dia sangat tidak menyukai apa yang disebut orang terkuat ini. Zheng Jian memiliki karakter yang tidak bisa digerakkan seperti gunung. Provokasi Ye Yuan tidak membuatnya marah. Tiba-tiba, alis Ye Yuan terangkat. Aura Zheng Jian benar-benar jatuh, akhirnya menekan saat Heaven Glimpse selesai, persis sama dengan milik Ye Yuan. Kamu sangat terkejut, Zheng Jian berkata dengan acuh tak acuh. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan jujur dan berkata, memang sedikit terkejut. Petik 2. Zheng Jian berkata, saya katakan sebelumnya, tak terkalahkan di ranah yang sama. Masih menggunakan dewa-dewa setengah langkah untuk berurusan denganmu, apa bedanya dengan aku dan sampah itu? Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, baiklah, selama kamu bahagia. Petik 2. Ye Yuan menemukan bahwa tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan pria sombong ini sama sekali. Di dunia luar, sekelompok orang melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak dan lidah yang penuh kebingungan. Cek aku, apakah orang ini terbelakang? Untuk benar-benar menekan wilayahnya untuk berurusan dengan Sos Knight. Petik 2. Orang ini terlalu sombong. Ini adalah kasus khas mencari masalah. Sebentar lagi, lihat bagaimana dia mati. Petik 2. Meskipun di Fan dan Batu mereka semua merasa bahwa Ye Yuan tidak boleh sampai ke tahap ini, mengenai kekuatan Ye Yuan, mereka tidak keberatan. Melihat Zheng Jian benar-benar menekan kerajaannya untuk berurusan dengan Ye Yuan, mereka juga merasa tidak percaya. Menuju pandangan orang lain, mereka juga menyatakan persetujuan mereka. Sementara pada saat ini, dua pedang pendek muncul di tangan Zheng Jian seperti trik sulap. Seluruh orangnya segera mengungkapkan keunggulannya. Aura cepat dan sengit yang datang dari depan juga membuat wajah Ye Yuan berubah terlihat. Sementara orang ini sombong, kekuatannya jelas tak terbantahkan. Meskipun pihak lain menekan kerajaannya, Ye Yuan tidak berani meremehkannya juga. Dalam 10 langkah, kirim kamu di jalan. Memahami seni pedang, lepaskan. Petik 2. Zheng Jian berteriak rendah, seluruh orangnya berlari keluar mirip citah, tiba di depan Ye Yuan hampir dalam sekejap mata. Dua pedang pendek, satu diiris ke arah tenggorokan Ye Yuan, satu menusuk langsung ke perut Ye Yuan, kerja sama mulus. Ye Yuan tertawa dingin, pedang pembasmi jahat menembak dengan aneh. Seni pedang misti. Zheng Jian hanya merasakan buram di depan matanya. Pedang panjang Ye Yuan benar-benar mencapai pertama meskipun diluncurkan kemudian, dan sudah tiba di depan wajahnya. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Dia segera mengubah gerakan, menyapu pedang Ye Yuan. Namun perubahan langkah ini kehilangan inisiatif. 1 inci pendek, 1 inci bahaya. Rahasia pedang pendek berbohong dalam pertempuran jarak dekat. Tapi Ye Yuan mengandalkan panjang pedangnya dan langsung menekan Zheng Jian. Bertukar langkah, Zheng Jian sangat sedih. Ternyata kau memahami hukum tata ruang. Tidak heran kau begitu sombong. Ini memalukan. Hukum spasial Anda terlalu dangkal. Petik 2. Zheng Jian menangis dingin, menerkam maju sekali lagi. Kali ini, kecepatan Zheng Jian cepat hingga ekstrim. Tatapan Ye Yuan berubah niat, langsung melihat melalui situasi aktual Zheng Jian. Pedang pendek hukum langit surga lapis ketiga lengkap, dan hukum langit surga lapis ketiga diselesaikan diselesaikan. Selain itu, pedang pendek Zheng Jian tampaknya masih memiliki beberapa rahasia yang tidak dia lihat. Mendering. Menghadapi ahli seperti itu, Ye Yuan tidak berani menyembunyikan kekuatannya. Kedua pedang pendek itu tidak menentu seperti pedang pembasmi jahatnya.
Saat kecerobohan dan itu akan berakibat fatal. Tapi di peringkat yang sama, Ye Yuan benar-benar tidak takut pada Zheng Jian. Bagi Ye Yuan untuk bisa melompati alam dan bertempur, apa yang dia andalkan bukan hanya pemahaman hukum, ada juga esensi surgawi yang tebal. Esensi surgawi Ye Yuan kekacauan membuat teknik bela diri secara inheren sangat berat. Itu memiliki efek menambah teknik bela dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagi Zheng Jian yang ingin menekan Ye Yuan di bawah ranah yang sama, itu adalah hal yang sangat menggelikan. Zheng Jian menemukan hal ini dengan sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat teknik gerakannya, dia hanya bisa mengejar kecepatan Ye Yuan. Dia menemukan dengan kecewa bahwa di bawah bidang yang sama, dia tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain sama sekali. Kedua orang itu sama-sama cocok. Mendering. Kedua orang itu terpisah dari bentrokan. Ye Yuan memandang Zheng Jian dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, sudah 80 gerakan, sesumbar terlalu besar, kan? Ini adalah sifat tak terkalahkan di bidang yang sama yang Anda banggakan sebelumnya. Petik 2. Wajah Zheng Jian sangat gelap tapi dia tidak tahu bagaimana menyangkal kata-kata Ye Yuan. Ini masih pertama kalinya dalam hidupnya tidak mendapatkan keuntungan di bawah ranah yang sama. Sebaliknya anak ini sangat kuat di luar imajinasi. Meskipun tidak mau mengakuinya, dia benar-benar membanggakan terlalu banyak sebelumnya. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Nak, Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Namun, kamu juga berhasil membuatku marah. Sekarang, aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk bertarung. Zheng Jian berkata dengan suara dingin. Ye Yuan menyeringai dan berkata, sangat disambut. Bab 1523 memahami strike. Hahaha, wali babak terakhir ini benar-benar lucu. Untuk benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan menekan wilayahnya. Sekarang, dia tahu kehebatan Ye Yuan, kan? Petik 2. Ini murni bosan dan mencari masalah. Mampu mencapai tingkat ke-18, bisakah kekuatan seseorang menjadi miskin? Petik 2. Sepertinya dia sering memandang rendah Sos Knight. Dengan ini, wajahnya menamparkan tegas, kan? Petik 2. Meskipun mereka tidak bisa mendengar percakapan di dalam ruang, dari tampilan umum, orang masih bisa menyimpulkan sikap Zheng Jian. Sombong dan merendahkan itu, orang dapat dengan jelas merasakannya bahkan melalui proyeksi. Meskipun para jenius di luar ini sangat tidak menyukai Ye Yuan, agar Ye Yuan dapat mencapai babak 18, bagaimanapun dia mewakili mereka. Zheng Jian bisa mengalahkan Ye Yuan, bahkan membunuh Ye Yuan, tetapi tidak bisa memandang rendah dirinya. Ini menamparkan semua wajah mereka. Di bawah pengaruh psikologis yang aneh ini, melihat Zheng Jian dihajar oleh Ye Yuan, dia malah merasa sangat terbebaskan. Situasi sumber Knight sepertinya tidak bagus lagi. Wali babak ke-18 ini memang kuat. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang itu sebelumnya, tiba-tiba batu berkata. Mengenai hal ini, Divan jelas juga cukup setuju dan berkata dengan anggukan, jika dugaan saya benar, Sos Knight mungkin sudah melakukan yang terbaik sekarang. Sementara wali ini masih menekan wilayahnya. Petik 2. Batu berkata dengan perubahan emosi, aku benar-benar ingin memasuki tempat itu secara pribadi dan menonton pertarungan ini. Ini benar-benar pertempuran puncak Fin General Realm. Petik 2. Memulihkan setengah realem dewa asal, seluruh orang Zheng Jian mengeluarkan aura yang tidak menentu. Siap untuk mati. Zheng Jian tertawa dingin, sosoknya secara bertahap menjadi buram. Mata Ye Yuan sedikit menyipit. The Sword Art Misty tiba-tiba melepaskan, seluruh orangnya sama-sama menghilang di tempat. Kedua orang itu tampaknya telah menghilang ke udara. Mendering, mendering, mendering. Dalam kekosongan, logam berbenturan. Garis-garis cahaya dingin melintas dari waktu ke waktu. Dua orang, satu adalah hukum spasial, satu adalah hukum angin, teknik gerakan mereka berdua sangat aneh. Setelah Zheng Jian pulih ke setengah-setengah dewa asal, kekuatan seluruh orangnya segera melonjak banyak. Bagi para ahli seperti mereka, dampak dari ranah minor terlalu serius. Sangat cepat, sama sekali tidak bisa menangkap angka mereka. Petik 2. Ternyata ini adalah kekuatan mereka yang sebenarnya. Terlalu menakutkan. Petik 2. Meskipun aku bisa merasakan gelombang hukum, mereka bisa membunuhku dengan hanya mengandalkan teknik gerakan ini. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang berada di atas angin sekarang. Di dunia luar, para jenius itu tidak bisa melihat pertempuran Ye Yuan sama sekali. Mereka hanya bisa sesekali menangkap jejak sosok buram. Pertempuran seperti itu, membuat mereka tertahan tak tertandingi. Fin General Realm yang sama,
kekuatannya hanyalah dunia perbedaan. Batu dan Divan keduanya memiliki wajah hikmat. Hanya sepanjang jalan sampai saat ini mereka sekarang yakin bahwa kekuatan Ye Yuan benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Perkelahian sebelumnya, Ye Yuan menggunakan hukum tata ruang cenderung hanya sesaat itu. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar menjalankan hukum spasial hingga batasnya, seluruh orangnya tampaknya bolak-balik melalui kekosongan. Eminent Orchid Six Suns tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Yuan sama sekali. Saya mengerti. Soul Knight mengintegrasikan kekuatan hukum lain dalam hukum Sword Dawn-nya, itu sebabnya kami tidak bisa melihat melalui misteri. Batu tiba-tiba berteriak, memiliki kesadaran yang tiba-tiba. Tetapi segera, alisnya berkerut lagi dan dia memutar otaknya dengan keras dan berkata, tapi hukum macam apa itu? Hukum angin. Petik 2. Ini hukum tata ruang. Divan tiba-tiba berbicara. Tatapan batu berubah niat dan dia segera membalas, tidak mungkin. Hukum spasial adalah salah satu dari dua hukum terpenting. Bagaimana dia bisa memahaminya? Petik 2. Divan meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu perhatikan dengan ama, teknik pergerakan Soul Knight menghilang dan muncul kembali, tidak meninggalkan jejak, seperti melintasi celah yang kosong. Hanya hukum ruang yang dapat melakukannya sejauh ini. Teknik gerakan wali itu juga sangat cepat. Meskipun jejaknya tidak menentu, masih ada jejak yang bisa diikuti. Seharusnya itu hukum angin. Petik 2. Visi Divan sangat tajam. Pertikaian dua ahli yang perkasa memaksa dirinya sampai batas, akhirnya membiarkannya melihat jejak firasat. Batu melihat dengan ama. Benar saja, itu seperti yang Divan katakan. Meskipun sosok kedua orang itu tidak dapat ditangkap, melihat dari dekat, mereka memang sedikit berbeda. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria ini, juga terlalu aneh, kan? Batu menarik napas dingin dan berkata. Ekspresi Divan juga sangat khusyuk dan dia berkata, ini bisa menjelaskan mengapa dia bisa mengalahkan para penjaga itu sebelumnya. Pedangnya terlihat polos dan biasa saja. Sebenarnya, hanya saja mata telanjang kita tidak bisa menangkapnya. Pedangnya sebenarnya sudah melewati kekosongan dan membunuh lawannya. Petik 2. Pantas. Pantas. Sebenarnya, berurusan dengan orang-orang itu sebelumnya dengan kekuatannya pada awalnya sangat mudah. Hanya saja dia ingin meminjam lawan-lawannya untuk berlatih pedang. Batu tiba-tiba merasa bahwa dunia ini dipenuhi dengan kejahatan. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu aneh, untuk benar-benar dapat memahami hukum tata ruang. Saat itu, pertempuran dua orang dalam proyeksi terhenti tiba-tiba, mengungkapkan sosok mereka. Wajah semua orang berubah. Sumber Night hilang. Seperti yang diharapkan, wilayahnya terlalu dirugikan. Tapi, untuk bisa melakukannya pada langkah ini, dia sudah sangat luar biasa. Orang aneh yang memahami hukum tata ruang, pencapaian masa depannya tidak terbatas. Dalam proyeksi, napas Ye Yuan kacau. Dia dipenuhi dengan luka di seluruh tubuhnya. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Di sisi lain, Zheng Jian benar-benar tidak terluka. Pertempuran ini tampaknya tidak memiliki ketegangan. Kamu kalah. Saya akui Anda sangat sopan. Mampu memaksa saya untuk menggunakan kekuatan 80%, Anda bisa cukup bangga, kata Zheng Jian dingin. Ye Yuan berkata dengan sedikit terengah-engah, 80% kekuatan, kan? Mengapa tidak? Anda mencoba menggunakan 100% dari kekuatan Anda. Petik 2. Ye Yuan tidak meragukan kata-kata Zheng Jian. Orang sombong seperti itu tidak akan membungkuk untuk berbohong. Alis Zheng Jian berkerut dan dia berkata, tidak perlu. Sebagai penjaga babak, selama Anda bisa memenangkan 80% dari kekuatan saya, itu dianggap berhasil menyelesaikan putaran. Namun, kamu tidak bisa melakukannya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku bersikeras membuatmu menggunakan 100% kekuatanmu. Tatapan Zheng Jian berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, kalau begitu, kamu akan mati. Mengenai kekuatan Ye Yuan, dia sudah sangat jelas. Dalam pertempuran tadi, Ye Yuan sudah melepaskan semua keahliannya dan menggunakan Daybreak dan Misty Sword Art pada saat yang sama. Tetapi tidak mampu menembus jaring pedang Zheng Jian sama sekali. Kekuatan hukum Zheng Jian terlalu kuat dan kerajaannya juga lebih tinggi dari milik Ye Yuan. Ini bisa dibilang skenario kekalahan tertentu. Jika kamu bisa membunuhku, jangan ragu untuk membawanya. Gunakan 100% dari kekuatanmu, biarkan aku melihat betapa hebatnya kamu, murid terkuat yang dinyatakan dalam sejarah Purple Extreme Sect. Petik 2.
Mata Zheng Jian sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu sudah memikirkannya? Ye Yuan mengayunkan pedangnya secara horizontal dan berkata dengan dingin, sudah kupikirkan. Zheng Jian sedikit mengangguk dan berkata, banyak orang jenius semua mati menjadi sombong, jelas, Anda sama juga. Karena kamu mencari kematian dengan sepenuh hati, maka, sampai jumpa. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Zheng Jian menunjukkan sikapnya, aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Memahami seni pedang, memahami strike. Zheng Jian berkata dengan suara dingin. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata, realem tanpa pamrih. Bab 1524 Mengapa tidak T? Saya akan mencobanya juga. MN. Apa yang sedang terjadi? Sos Knight ini sebenarnya masih tidak mengakui kekalahan. Petik 2. Mereka masih ingin bertarung lagi. Mungkinkah Sos Knight masih memiliki kartu truf? Petik 2. Kalian semua melihat keadaan Wali, sepertinya agak aneh. Zheng Jian saat ini memasuki semacam keadaan misterius. Ye Yuan terlalu akrab dengan keadaan ini. Justru Reales Selfem yang dia masukkan 2 kali. Aura berbahaya memukulnya langsung, membuat Ye Yuan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tidak heran dia berani mengaku tak terkalahkan di dunia yang sama. Dia benar-benar dapat memasuki alam tanpa pamrih kapan saja. Ye Yuan berseru. Tetapi pada saat ini, suara Dasles terdengar di lautan kesadaran Ye Yuan, ini bukan negara tanpa pamrih yang sempurna. Itu hanya keadaan kritis antara Reales Selfem dan realita. Selain itu, negara ini hanya berlaku untuk pertempuran. Itu bisa membuat seniman bela diri melepaskan kekuatan di luar level normal saat bertarung. Petik 2. His. Ye Yuan menarik napas dingin, tidak berharap masih ada teknik bela diri seperti itu. Ini adalah kekuatan tempurnya 100%. Sungguh kuat, Ye Yuan bergumam. Langkah ini dikembangkan dengan mengalami penempaan tak berujung sebelum seseorang dapat menyatukan jejak dao surgawi ke dalam wilayah hati mereka sendiri. Itu haruslah seseorang yang memiliki keberanian besar untuk mencapainya. Orang ini jelas merupakan kekuatan besar yang ketenarannya mengguncang daerah ketika dia masih hidup. Kata Dasles. Bahkan dengan standar tinggi Dasles, dia melihat Zheng Jian dengan cara yang berbeda juga. Meskipun bakat orang ini dalam seni bela diri tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan, itu juga tidak jauh. Itu datang. Sangat cepat. Ye Yuan khawatir dalam hati. Zheng Jian berubah menjadi Afterimage, menyerbu ke arahnya. 2 pedang pendek menyerupai 2 taring tajam, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Medan magnet asal, buka. Seni pedang misti. Petik 2. Ye Yuan menangis dingin. Seni pedang misti ditampilkan sekali lagi. Pada saat yang sama, medan gravitasi yang kuat langsung turun. Ini tiba-tiba datang. Sosok Zheng Jian tiba-tiba berhenti, menjadi jauh lebih lambat tiba-tiba. Mendering, mendering, mendering. Kedua orang bertukar beberapa lusin gerakan pedang. Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah. Desir, pedang pendek Zheng Jian tiba-tiba dipercepat, menebas luka di lengan Ye Yuan. Sosok Ye Yuan mundur eksplosif. Tapi Zheng Jian tak henti-hentinya, mengikuti setelahnya. Asal medan magnet yang tidak pernah gagal sebenarnya hanya memiliki efek untuk 1 napas, dan itu retak oleh Zheng Jian. Cahaya pedangnya yang tajam langsung merobek celah di origin magnetic field, mengiris medan gaya menjadi berkeping-keping. Kekuatan hukum Zheng Jian terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa diperbandingkan Ye Yuan saat ini. Swoosh, swoosh, swoosh. Ye Yuan kehabisan semua kekuatannya, sosoknya bola-balik melintasi ruang tanpa henti, dan hanya bisa nyaris melindungi daerah vitalnya. Tapi luka di tubuhnya terus meningkat. Zheng Jian yang berada di bawah kondisi Selfless Realm terlalu kuat. Naluri pertempuran semacam itu hampir dilepaskan olehnya hingga batasnya. Ini memiliki peningkatan serba kekuatan tempurnya. Perasaan semacam ini seperti ketika Ye Yuan berurusan dengan klon saat itu. Setelah dia memasuki Reales Selfem, klon sepenuhnya menjadi target untuk menginjak-injak di depannya. Sangat kuat, wali itu hanya mirip dengan orang yang berbeda dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas masih seni pedang yang sama, teknik gerakan yang sama, tapi mengapa begitu kuat? Batu berkata dengan ngeri. Di tempat ini, mereka yang sedikit bisa mengamati jejak pertempuran 2 orang hanyalah Eminent Orchid Six Suns. Batu mereka semua menonton proyeksi dengan mata tak bergerak, tidak berani ketinggalan apapun. Karena selama mereka terganggu sejenak, mereka tidak akan bisa mengikuti tempo 2 orang lagi. Tapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan Zheng Jian tiba-tiba melonjak, menjadi orang gila yang bertarung.
Situasi Ye Yuan menjadi semakin buruk. Divan juga menyaksikan sangat dekat dan berkata dengan suara serius, dia tampaknya telah memasuki semacam keadaan aneh. Sepertinya, alam tanpa pamrih. Petik 2. Ekspresi Batu berubah dan dia berkata dengan kaget, Reales Selfem. Ini tidak mungkin, bukan. Reales Selfem dapat ditemui, tetapi tidak dapat diharapkan. Bisakah seseorang dengan santai memasukinya? Petik 2. Ekspresi Divan serius ketika dia berkata, realem tanpa pamrih secara alami tidak bisa dimasukkan dengan biasa. Tetapi saya mendengar bahwa melalui pelatihan khusus, seseorang dapat melatih insting pertempuran ke kondisi kritis. Di bawah kondisi kritis ini, ia secara praktis memiliki efek realem tanpa pamrih dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang tanpa batas. Kemungkinan besar, wali itu ada di negara bagian ini. Petik 2. Batu tercengang kaget ketika dia mendengar dan berkata dengan khawatir, sebenarnya masih ada yang seperti itu. Jika mengabaikan bahwa orang-orang yang mengetahui metode pelatihan semacam ini sangat sedikit, hanya teror pelatihan ini yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa sama sekali. Dari 1000 orang, sudah sangat mengesankan memiliki satu bertahan hidup. Penjaga bundar ini pastilah orang gila saat itu juga. Divan menyela kata-kata Batu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Batu menarik napas dingin ketika dia mendengar. Metode pelatihan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya Sos Knight agak dalam bahaya. Sekarang, bahkan jika dia ingin berhenti, itu kemungkinan tidak akan berhasil lagi juga, kata Batu emosional. Rasa sakit yang tajam datang dari tubuhnya membuat Ye Yuan malah lebih terjaga. Realem tanpa pamrih, kan? Kenapa tidak? Aku mencobanya juga. Petik 2. Ye Yuan memiliki pengalaman memasuki ranah tanpa pamrih 2 kali sebelumnya. Ada juga yang hampir memasuki Reales Selfem. Seorang jenius yang memahami Reales Selfem lebih dari dia, orang mungkin tidak bisa menemukan yang kedua di dunia ini. Sekarang, dia dipaksa oleh Zheng Jian ke batas. Bahkan medan magnet asal pun langsung hancur. Satu-satunya metode yang bisa dipikirkannya untuk menyelesaikannya adalah memasuki alam tanpa pamrih. Tapi Selfless Realm tidak bisa dimasuki sesuka hati. Memasuki Reales Selfem diperlukan timing yang sangat keras. Terakhir kali, Ye Yuan hanya dengan sempit memasuki Selfless Realm di bawah kondisi kematian yang akan segera terjadi. Pada saat ini, Ye Yuan benar-benar membuka pikirannya, dengan hati-hati menikmati keadaan memasuki Selfless Realm 2 kali terakhir. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa fokus penuh pada berurusan dengan serangan Zheng Jian. Luka di tubuhnya menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi. Dao Surgawi, Realm tanpa pamrih menyesuaikan dengan Heavenly Dao. Bagaimana itu hanya sesuai dengan Heavenly Dao? Ye Yuan mengosongkan dirinya, menyesuaikan keadaan pikirannya sedikit demi sedikit di bawah kondisi ekstrim ini. Sos Knight tidak tahan lagi. Dalam 100 gerakan, hidup dan mati kemungkinan akan diputuskan. Kata-kata Divan membawa kemurungan. Lagi pula, bakat Sos Knight memperluas wawasan mereka. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan menyerahkan dirinya. 100 gerakan terdengar sangat banyak. Tapi untuk Ye Yuan dan Zheng Jian, itu hanya beberapa napas waktu. Serangan mereka terlalu cepat ke titik di mana orang biasa tidak bisa menangkapnya sama sekali. Kamu mati. Suara Zheng Jian mirip dengan jimat yang mempercepat kematian, terdengar di telinga Ye Yuan. Meskipun dia dalam kondisi kritis, dia masih mempertahankan kesadarannya. Suara ini mengumumkan kematian Ye Yuan. Pedang pendek Zheng Jian mirip dengan sambaran petir, menusuk hati Ye Yuan. Desir. Zheng Jian hanya merasakan sakit di tubuhnya. Dia benar-benar terluka. Hati Zheng Jian tenggelam. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan memukul tubuhnya. Pukulan membunuh tertentu sebenarnya dihindari oleh Ye Yuan dan dia bahkan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Zheng Jian tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya, tatapannya mengungkapkan keheranan besar. Realem tanpa pamrih. Bab 1525 mengungkap diri sejati. Ketika Reales Selfem Realm berlari ke Reales Selfem Realm, hasilnya, tragis. Zheng Jian menemukan dengan kecewa bahwa pedang pendeknya tidak bisa menyentuh sudut lengan baju Ye Yuan lagi. Sebaliknya, Ye Yuan menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya dari waktu ke waktu. Di bawah penganiayaan Ye Yuan, sulit bagi Zheng Jian untuk mempertahankan keadaan memahami mogok lagi. Di bawah trade-off ini, posisi mereka langsung berbalik. Di dunia luar, ketika kelompok jenius melihat adegan ini, mereka langsung merasa bingung. Itu tidak benar. Divan, keduanya sudah lama bertukar 100 langkah.
Mengapa pemenang belum diputuskan? Divan. Petik 2. Batu berbalik untuk melihat Divan, tetapi dia menemukan bahwa Divan matanya terpaku pada proyeksi, syok tertulis di seluruh matanya. Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Batu menyikut Divan. Divan tiba-tiba terkejut bangun dan berkata dengan kaget, realem tanpa pamrih. Batu berkata dengan bingung, aku tahu bahwa itu adalah alam tanpa pamrih. Bukankah kamu mengatakannya sekarang, bahwa Wali berada dalam kondisi kritis? Petik 2. Divan berkata, itu adalah dunia tanpa pamrih sejati. Malam sumber itu dia memasuki Reales Selfem. Petik 2. Apa? Pasti bercanda. Apakah Reales Selfem begitu mudah untuk dimasuki? Batu melompat sekaligus, berteriak di atas suaranya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut, semua menatap Divan, ingin mendengar penjelasannya. Di antara orang-orang ini, hanya kekuatan Divan yang bisa melihat beberapa petunjuk. Gerakan yang sama, ranah yang sama, semuanya tidak berubah. Tapi Soul Knight sekarang benar-benar menghancurkan Wali. Hanya alam tanpa pamrih yang bisa mencapai ini. Divan berkata dengan kaget. Terlepas dari Reales Selfem, dia serius tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Alam tanpa pamrih, bakat sumber malam ini benar-benar agak terlalu aneh, kan? Bakatnya dalam alkimia sudah menantang surga. Bahkan sekelompok kekuatan besar Fin Lord sangat menghormati dia. Tidak menyangka bahwa dia sebenarnya sangat aneh dalam seni bela diri juga. Apakah dia masih ingin orang hidup? Petik 2. Ketika Anda membandingkan barang, barang harus dibuang. Ketika Anda membandingkan orang, orang harus mati. Orang ini benar-benar tidak memberi orang jalan keluar. Petik 2. Dikatakan bahwa selama seseorang memasuki realem tanpa peduli, melangkah ke Fin Lord Realm sebenarnya adalah taruhan yang pasti. Sangat iri padanya. Petik 2. Kelompok jenius entah kaget atau iri. Mereka semua adalah eksistensi dengan banyak pengagum di sekitar mereka di setiap ibu kota. Tapi di depan Ye Yuan, mereka seperti barang di kios pinggir jalan. Kontras yang kuat semacam ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Bahkan menghadapi Eminent Orchid Six Suns, mereka juga tidak merasa bahwa mereka terlalu tinggi di luar jangkauan. Tapi sekarang, mereka memiliki perasaan bahwa bahkan jika mereka bekerja keras untuk seumur hidup mereka, mereka tidak bisa melihat bagian belakang kaki Ye Yuan juga. Perasaan kemunduran ini benar-benar membuat orang putus asa. Jika biarkan mereka tahu bahwa ini sudah ketiga kalinya Ye Yuan memasuki Reales Selfem, tidak tahu bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Di bawah Reales Selfem, Ye Yuan sangat kuat. Swoosh, swoosh, swoosh. Luka di tubuh Zheng Jian menjadi lebih dan lebih. Akhirnya, kepalanya ditikam oleh Ye Yuan dengan satu pedang. Kematian. Ketika tubuh Zheng Jian memadat dan terbentuk sekali lagi, mata dia menatap Ye Yuan dengan penuh kejutan. Dia yang tak terkalahkan saat itu sebenarnya dikalahkan oleh Fin General jutaan tahun kemudian. Ini adalah kekalahan total. Dia bahkan tidak bisa menemukan sedikit pun alasan untuk membela diri. Pada saat ini, dia merasa bahwa pernyataan arogan yang dia katakan kepada Ye Yuan sebelumnya tampak sangat konyol. Tak terkalahkan di ranah yang sama. Dia dilompati dan dikalahkan oleh seseorang. Ye Yuan belum pulih dari keadaan Selfless Realm. Ye Yuan di bawah negara tanpa pamrih akhirnya benar-benar menguasai metode budidaya tingkat ketiga Canon Chaos Heavenspan. Dia akan mulai menerobos. Bergemuruh. Seluruh aula bergetar. Keributan yang disebabkan oleh terobosan Ye Yuan benar-benar terlalu hebat. Tiba-tiba, ekspresi Divan berubah. Tunggu, ini, aura ini, itu manusia. Ye Yuan bisa menggunakan Chaos Heavenspan Cannon untuk meniru esensi iblis. Tetapi ketika menerobos, ia harus pulih ke keadaan ras manusia. Esensi surgawi kekacauannya jauh lebih tinggi daripada esensi iblis. Mustahil untuk menerobos menurut metode esensi iblis. Oleh karena itu, pada saat ini, Ye Yuan akhirnya pulih ke keadaan manusia. Aura terobosan Ye Yuan memecahkan belenggu ruang, mentransmisikan ke aula. Divan akhirnya melihat jejak firasat. Bagaimana ini mungkin? Soul Knight ini sebenarnya adalah manusia. Petik 2. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa manusia menyamar tanpa cacat? Petik 2. Ada begitu banyak pusat kekuatan Fin Lord di luar, mungkinkah tidak ada satu pun dari mereka yang melihatnya? Ini terlalu menakutkan. Orang ini bermain-main dengan kita semua iblis di telapak tangannya. Petik 2. Yang lain juga mendeteksi kelainan itu, semuanya sangat terkejut.
Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa manusia benar-benar dapat menyamar sebagai musuh dengan begitu sempurna. Swoosh, swoosh, swoosh. Sama seperti semua orang dalam keadaan tidak percaya, sinar cahaya jatuh di aula. Semua orang hanya merasakan buram di depan mata mereka dan mereka menghilang dari aula. Bang bang bang. Aduh, pantatku. Ratapan terdengar di mana-mana. Mereka sebenarnya langsung diangkut keluar dari reruntuhan kuno. Sekelompok Raja Iblis memandang para jenius yang jatuh ke tanah agak terkejut, tidak memahami apa yang terjadi. Divan, apa yang terjadi? Anda semua gagal dalam putaran. Utusan Blood Yama Hall Kota Kekaisaran secara langsung menemukan Divan dan bertanya. Tapi Divan tidak langsung menjawabnya, tetapi melihat sekeliling, sepertinya mencari beberapa sosok. Utusan Aula Darah Yama mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, Divan, apa yang kamu lihat? Divan mengamati sekeliling dan memang tidak menemukan sosok Ye Yuan, dan tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia menghela nafas dan berkata, sesuatu yang besar terjadi. Di mana Penatua Dien? Petik 2. Saat itu, aura yang kuat turun dari langit. Sosok Dien muncul. Divan, apa yang terjadi? Kata Dien. Ekspresi Divan serius, menceritakan kejadian yang terjadi di dalam reruntuhan. Ketika kelompok bangsawan jahat itu mendengar, masing-masing dari mereka mengungkapkan keheranan yang luar biasa. Terutama Yihan, ekspresinya menjadi sangat pucat. Apa katamu, Sos Night He? Apakah manusia? Itu tidak mungkin. Seorang pria tua mencengkeram lengan Divan, hampir menghancurkan tulangnya. Ark, lepaskan aku. Divan meratap dengan sedih. Ketika utusan Aula Darah Yama melihat bahwa pria tua itu benar-benar menjadi kasar, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan marah, insolence. Biarkan dia pergi. Heavenstar melotot tajam dan berteriak, pergilah. Kekuatan Fin Lord Surga berlapis ke-9 tiba-tiba meletus, membuat semua orang ketakutan. Fin Lord Surga berlapis ke-9. Siapa? Siapa dia? Semua orang berseru. Brat, katakan padaku bahwa apa yang kamu katakan sebelumnya adalah omong kosong. Heavenstar berkata dengan suara dingin. Wajah Divan berkerut kesakitan dan bahkan tidak bisa berbicara. Pada saat ini, Batu buru-buru maju dan berkata, Yang mulia, Divan dia tidak berbohong. Begitu banyak dari kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Jika bukan karena Sos Knight menerobos wilayah dan tidak bisa lagi menyembunyikannya, kita akan tetap berada dalam kegelapan. Petik 2. Ya, Yang mulia, kita semua berpikir bahwa dia adalah seorang iblis. Tetapi pada titik akhir, ia menerobos ke alam dewa asal, mengungkapkan aura manusia. Kalau tidak, kita masih tidak sadar sampai sekarang. Orang lain berbicara. Heavenstar tahu bahwa dia kemungkinan besar benar-benar tertipu.